Wal gorodu, dan adapun maksud atau tujuan minat du'ai, dari doa, bidalika, dengan hal tersebut. Apa tuh maksud doa yang tadi kita baca? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus kita sambung lagi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, ini tujuannya adalah bayanun, untuk menjelaskan annahimahum, bahwa sesungguhnya cita-cita mereka, keinginan mereka, yaitu amrul akhirati, adalah urusan akhirat. Jadi ketika kita mempelajari Quran, tujuannya tidak lain adalah untuk urusan akhirat, bukan untuk urusan duniawi, maksudnya begitu. Selesai kita belajar dari sini, umumnya pulang tuh udah lupa. Kelihatannya tadi tuh doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu supaya kita dikasih ilmu yang bisa membuat diri kita terus berada di jalan petunjuk Allah, terus berada di jalan yang lurus. Kenapa Allah itu membuat kita lupa dari pelajaran yang kita pelajari? Bisa jadi karena ada kemungkinan, ada potensi jika ilmu itu tetap nempel dalam diri kita, kemudian kita salah artikan itu ilmu. Jangan-jangan nanti ketika ilmu itu nempel dalam kolbu kita, terus ilmu itu dimanfaatin untuk duniawi kita, untuk kesenangan kita, bukan untuk agama. Yaghfir lana wa liwalidina amin. Kita lanjutkan kembali surah Ali Imran ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemarin disebutkan di antara para ahlul Quran dalam hal ini adalah para ulama, yaitu yang diberikan akal oleh Allah dengan mentafsirkan Al-Quran tidak serampangan, dengan menjelaskan Al-Quran tidak sembarangan, khususnya masalah ayat mutasyabihat. Mereka-mereka ini yang disebut oleh Allah sebagai ulul albab, yaitu ashabul uqul, yaitu orang-orang yang memiliki akal yang benar. Wa yaquluna, dan berkatalah mereka, aidon juga, idza ra'au, ketika melihat, man, akan orang, yattabi'uhu, yang mengikutinya, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, la tuzigh qulubana. Jadi la tuzigh itu pakai goin ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang doa pakai ini hati-hati. Kadang dimasukin ke qaf, la tuzigh qulubana, padahal yang di depannya goin. La tuzigh qulubana. Jadi goin dulu baru qaf. Ya, la tuzigh qulubana. La tuzigh, janganlah engkau menggelincirkan,
kulubana akan hati kami, tumilha maksudnya yaitu engkau selewengkan hati kami tadi, ya, hati kita diselewengin, hati kita diplesetin, anil haqqi dari perkara yang benar, bibtigha'i ta'wilihi dengan mencari-cari takwilannya, takwilan ayat-ayat mutasyabihat, ya, ayat-ayat yang remeng-remeng, alladzi la yuliqu yang mana tidak pantas bina bagi kami, kama azabta sebagaimana engkau menyelewengkan quluba ulaika kolbunya atau hati-hatinya mereka, maksudnya umat-umat terdahulu, ba'da idh hadaitana setelah engkau beri petunjuk kepada kami ya Allah, arsyadtana yaitu engkau memberikan bimbingan kepada kami, ilaihi kepadanya, maksudnya kepada hak, kepada perkara yang benar. Wahablana dan juga berilah kepada kami ya Allah, min ladunka dari sisi engkau, min indika maksudnya dari sisi engkau, ladun itu nama lain dari indi. Walaupun kalau untuk Allah nggak boleh dipakein kata tempat ya Bapak Ibu, ini untuk memudahkan saja. Sebetulnya kalau diartiin min ladunka ya dari engkau, makanya ada istilah ilmu laduni. Nah, laduni itu diambil dari kata ladunka, maksudnya kaknya itu adalah Allah, dari engkau. Jadi laduni itu dari sisi Allah maksudnya. Min indika dari engkau ya Allah, rahmatan dengan rahmat, tasbitan dengan keteguhan hati, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, anta adapun engkau itu al-wahhabu adalah zat yang maha pemberi karunia. Nah ini disambung doanya ya, ya Rabbana wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau itu jami'un nasi akan mengumpulkan manusia, tajma'uhum maksudnya yaitu kau kumpulkan mereka, liyaumin pada suatu hari, ai maksudnya fi yaumin pada suatu hari, la raiba yang tidak ada keraguan, syakka yang tidak diragukan lagi, fihi di dalamnya, di dalam hari tersebut. Wa adapun dia hari tersebut itu yaumul kiamati adalah hari kiamat. Fatujazihim maka kemudian engkau membalas mereka bi'amalihim dengan amal-amal mereka atau dengan sesuai perbuatan mereka, kama wa'atta sebagaimana telah menjanjikan engkau bidzalika dengan hal tersebut. Maksudnya yang bagus dibales bagus, yang jelek dibales jelek. Innallaha sesungguhnya Allah itu la yukhlifu tidaklah mengingkari al-mi'ada akan janjinya. Mau'iduhu maksudnya janjinya, bil ba'si pada hari kebangkitan, fihi yang dimana di dalam lafaz tersebut itu iltifatun, ya iltifat atau peralihan pembicaraan, anil khitobi dari khitab, ya dari mukhotob, ya tadinya lafadznya Robbana ya Tuhan kami, innaka gitu ya, terus di akhir ayatnya diganti innallah. Harusnya kan kalau innaka di belakangnya innaka lagi ya, tapi yang di depannya Robbana innaka seakan-akan kita ngomong sama Allah, tapi yang keduanya innallah kita langsung mengganti dengan lafadz Allah, jadi bukan innaka lagi. Nah itu namanya dalam ilmu nahu iltifat, jadi mengubah dari yang mukhotob yang seakan-akan kita berbicara kepada Allah, Rabbana innaka sesungguhnya engkau gitu ya, diganti menjadi innallaha sesungguhnya Allah, diganti menjadi lafadz asma Allah itu sendiri. Wayah tamilu dan mengandung ayyakuna adanya lafaz tersebut
min kalamihi ta'ala, dari firmannya Allah Ta'ala. Wal gorodu, dan adapun maksud atau tujuan, minat du'ai, dari doa, didalika dengan hal tersebut. Apa tuh maksud doa yang tadi kita baca? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus kita sambung lagi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, ini tujuannya adalah bayanun, untuk menjelaskan atau menerangkan annahimmahum, bahwa sesungguhnya cita-cita mereka, keinginan mereka, yaitu amrul akhirati, adalah urusan akhirat. Jadi yang kita harapkan dari Allah ya adalah urusan akhirat. Jadi ketika kita mempelajari Quran, kita mempelajari ayat muhkamat atau ayat mutasyabihat, tujuannya tidak lain adalah untuk urusan akhirat, bukan untuk urusan duniawi, maksudnya begitu. Walidzalika, dan oleh karena hal tersebut pula, ya karena cita-cita yang bagus tadi tuh, ya untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan urusan akhirat, sa'alu, mereka meminta as-sabata, akan ketetapan, alal hidayati, atas hidayah. Nah, jadi penting juga minta ketetapan kepada Allah atas hidayahnya. Liyanalu, untuk mendapatkan mereka sawabaha, akan ganjarannya. Rawa, meriwayatkan, Syaikhoni, yaitu dua syekh, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi kalau disebut as-Syaikhoni maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Kanjeng Nabi. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, tala, pernah membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah membaca hadhil ayat, akan ayat ini. Ya tentunya bukan membaca dalam artian melihat teks ya Bapak Ibu, karena Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Maksudnya di sini adalah hafalan ya. Rasul pernah membaca suatu ayat yang kemarin kita bahas tuh ya, surah Ali Imran ayat ke-7, huwallazi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun ila akhiriha. Ya. Wa, adapun dia yaitu Allah, alladzi, adalah zat, anzala, yang menurunkan, alaika, kepada engkau wahai Nabi, alkitab, akan kitab, maksudnya kitab yaitu Al-Quran, nama lain dari Al-Quran ya, Alkitab. Minhu, darinya, ayatun, ayat-ayat, muhkamatun, yang berketentuan hukum, ila akhiriha, sampai terakhir ayatnya ya, terakhir ayat ke-7 yaitu ila ulul albab itu ya. Waqala, dan berkata Kanjeng Nabi setelah membaca ayat ini kepada Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, faida ra'aiti, maka jika kamu melihat, alladzina, orang-orang, yattabi'una, yang mengikuti, matasyabahu, yaitu ayat mutasyabihat. Kalau ada orang kok justru menekuninya ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang remeng-remeng, tentunya di sini tanpa adanya penakwilan dari para ulama, tanpa adanya petunjuk dari kitab-kitab para ulama, minhu, darinya, faulaika, maka orang-orang yang demikian tadi, mereka itulah alladzina, adalah orang-orang, sama, yang mana menamakannya Allahu Ta'ala, ya, maksudnya orang-orang yang hanya mencari penghidupan dunia dari ayat-ayat Allah. Nah yang kayak begitu, fahdaruhum, maka waspadailah mereka. Warawa, dan meriwayatkan pula At-Tabarani atau At-Tabrani, Imam At-Tabrani fil Kabiri, dalam kitab Al-Kabir, an Abi Musa, diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, annahu, bahwa sesungguhnya beliau, sami'a, pernah mendengar,
an-nabiyya nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda kanjeng Nabi, ma'akhofu tidaklah hal yang paling aku takuti ala ummati atas umatku ila salasi khilalin kecuali dengan adanya 3 perkara atau dengan 3 waktu tertentu. Wadukiro dan disebutkan minha diantaranya yang ditakutkan oleh kanjeng Nabi diantara 3 hal tersebut, yaitu ayyuftahu dibukakannya lahum kepada mereka, ya diberikan kemudahan alkitabah untuk mempelajari Al-Quran, dikasih gampang, ditemuin sama guru, gampangnya gitu ya, dimudahkan dia belajar, fayakhuduhu mengambilnya al-mu'minu orang yang beriman tersebut, ya betagi untuk mencari takwilahu akan takwilnya saja, mencari penafsirannya saja. Ya tentunya di sini maksudnya yang disesuaikan dengan kesenangan hatinya ya, kesenangan hawa nafsunya. Walaisa ya'lamu dan tidaklah ada yang mengetahui takwiluhu akan takwilnya tersebut, takwil dari ayat-ayat mutasyabihat illallah kecuali Allah. Warrasikhuna dan adapun orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu Al-Quran yang kemarin disebut ar-rasikhun, ya ulama-ulama yang memperdalam ilmu Al-Quran, fil ilmi di dalam ilmu, yaquluna maka mereka akan berkata amanna kami beriman bihi dengannya, maksudnya dengan ayat Al-Quran, kullun setiap atau semua min indi rabbina dari sisi Tuhan kami, wa ma yadzakkaru dan tidaklah mengambil pelajaran illa ulul albab kecuali orang-orang yang memiliki akal, yang kemarin disebut dengan istilah ulul albab. Al hadis, ini hadisnya panjang ya, jadi dipotong, makanya ditulisnya al hadis. Kalau ada kata al hadis berarti hadisnya panjang. Nah kemarin sempat kita singgung ya, di dalam Quran dari sisi hukum ya, itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum secara langsung. Kemarin saya beri contoh misalnya tentang sholat ya, Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu ditentukan oleh Allah sesuai dengan waktunya. Lalu misalnya zakat, zakat tuh banyak ya, digandengin sama sholat, aqimus sholah wa atuz zakah gitu ya. Terus misalnya puasa yang sering kita dengar pas lagi Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu ya, dan seterusnya. Terus lagi dalil haji, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan seterusnya ya. Pokoknya di dalam Quran itu kita bisa pastikan banyak sekali dalil-dalil ayat-ayat muhkamat, dan ibadah-ibadah kita itu berdalil pada ayat-ayat muhkamat. Nah, selain ayat muhkamat Bapak Ibu, ada yang kedua yaitu ayat mutasyabihat, ayat yang remeng-remeng, ayat yang samar-samar. Nah, ini hanya bisa diketahui atau diberikan arahan penafsirannya melalui ulama. Ya, dan ulama saja nggak sembarangan ulama. Mereka-mereka yang disebut sama Allah sebagai ar-rasikhun, orang-orang yang memperdalam ilmu agamanya. Sebab ilmu itu ada 2 metode Bapak Ibu. Ada metode baca ya, baca, ngelihat, belajar ya, seperti kita inilah gitu ya. Tapi nggak kalah penting juga metode yang kedua yang tadi disebut dengan istilah laduni, min ladunka rohmah. Ya, jadi ilmu laduni itu memang ada, tapi model-model kayak kita ya jangan diharapin. Ya, sekalipun bisa susah. Tapi kalau anaknya kiai itu bisa tuh. Tapi ilmu laduni juga terbagi 2.
Ada yang kesannya nggak belajar, ya tiba-tiba pinter. Dia itu memang nggak sama sekali belajar, kemudian ketika dia ngajar tiba-tiba bisa. Itu banyak kejadian di pesantren-pesantren itu. Saya dapat cerita dari guru saya, ada salah satu teman beliau masih daerah Jombang itu, karena bapaknya meninggal, ibunya meninggal kecelakaan. Bapaknya, ibunya kebetulan lagi ngerintis pondok, belum banyak santrinya, memang baru 200-300 orang. Singkat cerita, dia disuruh pulang, disuruh megang pondok itu karena bapak ibunya meninggal. Merasa nggak punya kemampuan, akhirnya dia datang salah satu guru beliau di sana. Itu sama gurunya itu diludain, disuruh mangap, diludain, pulang ngajar. Itu sampai pesantrennya langsung bisa baca kitab. Nah itu khusus ya, khususon. Nah, kalau saya nggak bisa, nah, bapak ibu saya ludahin berkali-kali. Nah yang ada bukan bisa baca kitab ya, muntah-muntah ya. Ini khususon ya. Nah itu yang disebut dengan ilmu laduni. Ya tentunya juga mungkin punya terah. Ya namanya anaknya kiai kan biasanya kan mbak-mbak ya pasti kiai gitu ya, punya terah. Nah itu yang disebut ilmu laduni yang tanpa belajar. Tapi ada juga yang sebetulnya kita belajar. Waktu SD kita belajar, SMP kita belajar, SMA kita belajar. Bapak ibu yang mungkin barangkali pernah kuliah, di kuliahan pernah belajar, cuman gak ingat. Suatu ketika belajar lagi, oh ini kok saya bisa ya? Disangkanya belum pernah belajar, padahal udah pernah belajar. Nah itu juga ilmu laduni, ilmu yang dulu udah kita pelajarin kemudian lupa, terus kemudian kita ingat lagi di masa tua kita, di masa sekarang ini. Jadi ilmu laduni itu ada dua model ya. Ada yang modelnya langsung emang sama sekali gak dipelajarin, ada yang dipelajarin tapi dia sudah lupa. Nah ilmu itu ada dua jenis datangnya Bapak Ibu. Ada yang model kita belajar kayak gini, nah ada yang kedua model laduni. Nah zaman sekarang itu ya karena zaman teknologi ya, orang itu taunya ilmunya modelnya model tatap muka begini doang. Padahal tidak sedikit ulama-ulama itu juga memberikan motivasi kepada kita dari sisi karomah ya, dari sisi rahmatnya Allah untuk juga mengharapkan laduni. Bukan laduni yang tentu yang jenis pertama tadi, ketika kita datang ke seorang kiai diwasilahin gitu ya, ditawasulin sama si kiai terus langsung dikabul hajatnya. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya membantu hati kita, membantu kolbu kita supaya bisa mendapatkan pelajaran yang kita pelajari ya. Seringkali ini pengalaman buat yang orang awam seperti kita, selesai kita belajar dari sini, umumnya pulang tuh udah lupa ya, umumnya udah lupa. Nah di situ kita minta tuh ya, kalau kita habis sholat, habis ngaji gitu ya, itu kita minta doa. Diantaranya tadi tuh doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu supaya kita dikasih ilmu yang bisa membuat diri kita terus berada di jalan petunjuk Allah, terus berada di jalan hidayah Allah, terus berada di jalan yang lurus, bukan jalan yang belok-belok. Nah ini penting ya. Kenapa Allah itu membuat kita lupa dari pelajaran yang kita pelajari? Bisa jadi, ya mudah-mudahan sih enggak ya, tapi bisa jadi karena ada kemungkinan, ada potensi jika ilmu itu tetap nempel dalam diri kita, kemudian kita salah artikan itu ilmu. Jangan-jangan nanti ketika ilmu itu nempel dalam kolbu kita, kemudian hati kita menyelewengkan itu ilmu. Jangan-jangan kalau itu ilmu nempel di otak kita, terus ilmu itu dimanfaatin untuk duniawi kita, untuk kesenangan kita, bukan untuk agama. Makanya sebelum ilmu itu nempel keluar dari musola udah diangkat. Makanya sebelum itu nempel di otak keluar dari majlis taklim udah dihapus sama Allah. Seakan-akan gak berbekas. Jadi ini kita juga perlu bertanya ya. Tentunya selain faktor-faktor lain, faktor ngantuk, nah itu juga gede ya. Faktor ngantuk, faktor ngobrol, lagi diajarin ngobrol, itu juga faktor juga. Tapi kalau kita mau husnuzon, kita bicara baik sangka ya, kita bicara baik sangka ya. Saya anggap bapak ibu nggak ada yang ngantuk lah.
Saya anggap bapak ibu gak ada yang ngobrol lah, semuanya khusyuk dengerin. Tapi kok pas keluar sama sekali gak ada yang diingat. Itu sebagai pelajar harusnya kita nanya sama diri kita, kenapa gak ada yang diingat sama sekali ya? Harusnya nanya loh. Sebab ketika dilupain sama Allah, ini jangan-jangan Allah gak mau ayatnya dimainin sama kita. Jangan-jangan Allah gak mau ayat yang nempel dalam kolbu kita terus kemudian diumbar-umbar. Jangan-jangan Allah gak mau ayat yang ada di dalam otak kita kemudian dalam tanda kutip diperjualbelikan supaya mendapatkan keuntungan duniawi. Itu ya, ini teguran nih buat kita ya. Jadi orang yang dia mendapatkan gelar ulul albab, apalagi tadi disebutkan ar-rasikhun ya, dia tidak mudah untuk menafsirkan ayat-ayat yang muhkamat, apalagi ayat-ayat mutasyabihat. Nah, kembali lagi nih masalah ayat mutasyabihat. Contoh-contoh ayat yang remeng-remeng kemarin sempat saya singgung. Di antaranya yaitu awailus suwar ya, atau awal-awal surat, misalnya kayak alif lam mim, alif lam ro, alif lam mim ro gitu ya, Yasin, Toha dan sebagainya. Walaupun kemudian itu ditakwil ya sama ulama. Misalnya kayak Yasin, Toha itu ditakwil sebagai namanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu sudah melalui proses pentakwilan ya. Adapun secara penafsiran itu nggak ada tafsirannya. Kalau kita buka kitab tafsir ya, kitab Quran, kitab hadis, kitab tafsir apapun, ketika kita buka alif lam mim ya pasti lanjutannya adalah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Kalau kita buka alif lam mim ro misalnya gitu ya, pasti penafsirannya adalah wallahu a'lam bimuradihi bidzalik dan seterusnya. Nah, itu ayat yang memang benar-benar jelas remeng-remengnya, yang nggak diketahui maknanya. Tapi ada yang ayat diketahui maknanya, tapi nggak boleh dimaknai sesuai makna aslinya. Kemarin saya sebutin, yaitu misalnya ar-Rahmanu alal arsyistawa. Kalau diterjemah bebas, Allah itu bersemayam di atas arsy. Maka ditakwil sama para ulama dengan takwilan Allah itu menguasai arsy. Ada lagi misalnya yadullahi fauqa aidihim. Kalau diterjemah bebas, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, kan nggak mungkin Allah kayak kita pakai tangan begini. Kalau Allah butuh tangan, berarti apa bedanya Allah seperti kita manusia, kan begitu. Makanya ditakwil lagi sama ulama, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Itu diantara ayat-ayat yang ayatnya jelas Bapak Ibu, tapi kemudian ditakwil, dipindahkan dari makna aslinya. Yang tadi misalnya istawa makna aslinya adalah bersemayam, atau tadi yadun yang makna aslinya adalah tangan, dipindahkan makna aslinya untuk memudahkan kita orang yang awam, sekaligus untuk menyelamatkan akidah kita supaya jangan sampai terjerumus kepada faham musyabbihah ya, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan sampai kita masuk ke dalam paham mujassimah yang menganggap Allah seperti jisim layaknya makhluk pada umumnya, gitu ya. Jadi diantara tujuan kenapa harus ditakwil ya karena memang harus ada pentakwilan di situ untuk menyelamatkan akidah kita. Nah, selanjutnya ada lagi ayat-ayat yang hukumnya sudah jelas tapi perlu ditakwil. Contoh misalnya ketika ada perbedaan pendapat ulama tentang orang yang membunuh. Tentunya di sini membunuh bukan pahak ya. Maksudnya membunuh dengan itu kan kalau seandainya kita dirampok, terus kita membela diri, ternyata perampoknya kita bunuh. Nah, berarti kan kita membunuh ya. Nah, itu namanya membunuh dengan hak. Dan kita nggak termasuk dosa besar. Nah, ini yang dimaksud adalah pembunuh yang dia sengaja membunuh orang tanpa adanya hak. Ya. Orang itu membunuh tanpa adanya hak untuk boleh membunuh dia. Ya gampangnya main bunuh lah. Nah, pertanyaannya di kalangan ulama, apakah pembunuh itu masuk neraka juga sebagaimana orang syirik sebagai pelaku dosa besar? Sebab ulama itu ijma sepakat bahwa pelaku syirik, ya, syirik itu menyekutukan Allah, itu adalah dosa besar yang gak diampunin. Jadi dosa besar yang gak diampunin yaitu syirik. Bapak ibu ninggalin sholat asal tobat, insya Allah diampunin dosa ninggalin sholatnya dengan syarat tobat ya. Dulu mungkin kita pernah nggak puasa, tobat
insya Allah kita diampunin. Cuman kalau bisa dikodok, ya, sholatnya dikodok, puasanya dikodok. Mungkin dulu kita pernah punya dosa sama anak, atau mungkin kita pernah durhaka sama orang tua. Nah, maka tobat kita, insya Allah diampunin sama Allah. Tapi kalau dosa syirik nggak ada ampunannya kecuali masuk Islam. Nah, perdebatan ulama ada pada masalah kasus orang yang membunuh. Ya, karena dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa disebutin orang-orang yang dia membunuh muta'amidan, dia membunuh dengan sengaja, maka orang tersebut berada di neraka jahanam kholidan fiha, abadi selamanya. Nah, kan timbul pertanyaan, berarti yang tidak diampuni oleh Allah bukan cuman syirik, tapi juga membunuh. Nah, ini makanya ada perbedaan pendapat ulama ya. Padahal kalau secara ayat jelas, ayat syirik jelas, ayat pembunuhan juga jelas. Tapi secara hukum ulama nggak berani menghukumi apakah dua-duanya itu sepadan. Makanya untuk yang syirik ulama ijma, ulama sepakat bahwa itu dosa yang memang nggak bisa diampunin sama Allah. Dia masuk neraka jahanam kholidina fiha abada. Dia akan masuk neraka abadi selamanya. Tapi buat yang pembunuh, sebagian ulama yang mentafsirkan lewat surah An-Nisa tadi yang disebutkan kholidan fiha, di sana dia juga masuk neraka jahanam selama-lamanya, maka menghukumi orang yang membunuh dengan sengaja juga masuk ke dalam neraka seperti pelaku dosa syirik. Tapi menurut sebagian ulama tidak dimasukkan ke dalam pelaku dosa besar seperti syirik yang selamanya berada di dalam neraka. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan akidah. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah itu jauh lebih banyak lagi Bapak Ibu. Makanya ini sekali lagi saya bolak-balik ngomong, pentingnya kita ngaji adalah menggali hukum demi hukum. Ya zaman sekarang orang banyak ngajinya itu bukan satu bab per bab, tapi model tanya jawab. Ya bukannya salah, tapi kalau model tanya jawab, maka yang terjawab adalah kebutuhan yang saat itu saja. Ya beda sama ngaji per bab gitu ya. Ngaji dari misalnya bab toharo, bersuci, kalau nggak ada air pakai apaan, pakai batu misalnya gitu ya, pakai debu misalnya dan sebagainya. Kemudian lanjut ke istinja misalnya, kemudian lanjut ke wudhu gitu ya, lalu lanjut ke sholat dan seterusnya. Nah itu ngaji dari bab per bab. Ini yang penting sebetulnya. Dan kalau tanya jawab, yang ditanya yaitu ya besok beda lagi bahasanya, nggak ada kesinambungan, nggak ada continue dari antara pertemuan yang satu dengan pertemuan yang lainnya, gitu ya. Nah jadinya di sini perlu kita garis bawahin ya, di antara pentingnya kita belajar tafsir yaitu untuk mengetahui tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat, gitu ya. Saya habisin dulu dikit lagi. Innalladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar itu lantugni, tidaklah dapat menolak, ya tudfi'a maksudnya menolak, anhum daripada mereka, amwaluhum akan harta-harta mereka, wala auladuhum dan juga tidaklah dapat menolak anak-anak mereka, minallahi dari Allah, ai maksudnya azabihi dari azab Allah Ta'ala. Nah ini malah dikerasin lah sama Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, maka dia tidak akan dapat menolak azab Allah, baik lewat hartanya maupun lewat anak cucu mereka. Syai'an sedikit pun. Wa ulaika, dan adapun mereka semua itu, hum adapun mereka itu, waqudun nar adalah bahannya api neraka. Bifathil wawi, dibaca dengan memfathahkan wawunya. Wa, jadi bukan wikudu, bukan wukudu, tapi wakudu. Maksudnya itu matukidu, yaitu yang dijadikan bahan bakar bihi dengannya. Yang jadi bahan bakar api neraka itu manusia dan batu ya. Wakuduhan nasu wal hijarah itu ya. Uiddat lil kafirin. Da'abahum, yang mana menjadi kebiasaan, kadabi seperti kebiasaannya, kaadati ali fir'auna, sebagaimana adatnya keluarga Fir'aun yang menolak kebenaran maksudnya ya.
Fir'aun itu terkenal lah menolak kebenarannya. Walladina, dan juga orang-orang min qablihim, dari golongan atau generasi sebelum mereka, minal umami, dari umat-umat sebelum mereka, ka'adin, seperti kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud ya, diazab oleh Allah dengan angin topan yang kencang, mati umatnya semuanya itu. Wasamudin, dan kaum Samud. Kaum Samud ini kaumnya Nabi Soleh ya, yang disuruh meninggalkan berhala tapi justru melawan Nabi Soleh, kemudian diazab dengan gempa bumi. Kadzabu, yang mana mereka mendustai bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, kata Allah. Fa'akhadahum, dan kemudian mencelakakan mereka Allah subhanahu wa ta'ala, ahlakahum, yaitu membinasakan mereka, bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wal jumlatu, dan adapun jumlah itu mufasiratun, untuk menafsirkan 5 kepada ayat qablaha sebelumnya. Wallahu, adapun Allah itu syadidul iqabi, adalah zat yang sangat dahsyat siksaannya. Nah, dari sini kita belajar ancaman Allah terhadap orang yang menyalahi juga ayat-ayat Allah, baik ayat muhkamat maupun ayat mutasyabihat. Makanya jangan sembarangan, walaupun kita mungkin sebagian dalil-dalil Quran apal ya, jangan sembarangan dikit-dikit ngedalil. Kemarin sempat saya singgung, kenapa para ulama-ulama kita kok nggak gampang-gampang ngedalil, nggak gampang-gampang qala Allah Ta'ala, ayat dibacain begini ceramah, qala Allah Ta'ala lagi ceramah, qala Allah, enggak. Paling ayat 1 udah dibeberin, paling hadis 1 dibeberin. Kenapa? Apakah beliau-beliau tidak hafal Quran? Hafal. Apakah beliau tidak banyak hafal hadis? Banyak hafalnya. Cuman saking demi kehati-hatian, maka para ulama kita nggak ngegampangin dikit-dikit berfirman Allah Ta'ala, berkata Nabi Muhammad gitu. Jadi bukan karena beliau nggak bisa, bukan karena beliau nggak hafal, nggak paham, bukan, tapi saking kehati-hatian. Lah kalau ulama aja saking hati-hatinya begitu, harusnya kita yang bukan ulama, kita yang awam juga harus lebih hati-hati. Jangan sembarangan ngedalil, takutnya dalilnya salah. Karena kadang-kadang ada orang ngedalil, ada orang yang dia tahu tapi nggak enak ngebenerin. Nah ini kan repot urusannya. Mungkin karena yang ngedalil salahnya itu adalah orang tua misalnya, yang ngedalil orang tua, anaknya tahu bapaknya salah, ya otomatis anaknya nggak berani ngasih tahu. Atau sebaliknya, yang ngedalil anaknya, dalil si anak salah, didengerin bapaknya, bapakmu yang ngasih tahu juga gak enak. Nah kadang-kadang seperti itu ya. Ini kalau bukan masalah anak sama orang tua, kalau yang lain ya, yang ngedalil donatur musola misalnya, ada saya, lu saya kan gak enak juga. Ntar kalau saya itu nggak ngasih Pak Bandi ya kan, beda-beda dah. Kan kadang-kadang perhitungan itu yang harus dipikirkan ya. Makanya jangan bentar-bentar ngedalil, takutnya salah malah nggak karuan gitu ya. Wa nazala lama amarun nabi, wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.